Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, pada saat ini di Bintang Hongmeng sudah dipenuhi dengan banyak orang. Mereka semua menyaksikan peta labirin di langit, tentu saja di antara semua orang itu termasuk Suning dan ketiga bersaudara kuil kuno. Ekspresi Suning sangat jelek menyaksikan peta labirin itu. Namun wajah ketiga dewa kuil kuno memiliki kebanggaan yang membuat Suning semakin marah. Suning lalu berkata, meskipun Jiang Ya dari aliansi abadi saya dikalahkan oleh bocah itu. Tetapi bagaimanapun bocah itu tidak ada hubungannya dengan kuil kuno Anda. Selain itu Jiang Ya bukanlah sosok penting yang dikirim oleh aliansi abadi saya. Hanya saja Jiang Ya memiliki kekuatan Daosian bintang 5 dan kami memberikan dia harapan yang tinggi. Bahkan jika kita kehilangan satu individu yang tidak berguna seperti Jiang Ya, itu masih tidak mempengaruhi hasil kemenangan kompetisi ini. Kejuaraan atas nama benua ini masih akan berada dalam kendali aliansi abadi saya, ucap Suning berkata dengan bangga. Kemudian menoleh di belakangnya, terlihat ada beberapa tokoh yang berdiri di sana. Dan di dada mereka terlihat lencana yang melambangkan aliansi abadi. Tubuh mereka juga memancarkan aura yang sangat kuat. Sen Qiujun lalu berkata, saya suka kesombongan yang dimiliki oleh aliansi abadimu. Sepertinya setiap orang yang bergabung dengan aliansi abadi akan terkontaminasi dengan temperamen arogan ini. Tetapi bisa jadi orang-orang yang bergabung dengan aliansi abadimu pada dasarnya memiliki temperamen yang sama. Dengan begitu aliansi abadimu memang khusus untuk kalangan orang yang tidak bermoral, ucap Sen Qiujun berkata dengan seringai di wajahnya. Dan dia bahkan tidak melihat ke arah individu yang dibanggakan Suning. Suning lalu berkata, kuil kuno Anda cepat atau lambat akan membayar apa yang Anda katakan hari ini, ucap Suning berkata dengan suara yang dingin. Saya telah mendengar banyak dari aliansi abadi yang mengatakan kalimat itu. Tetapi sayangnya saya masih hidup dengan baik hingga hari ini. Justru saya sudah tidak pernah melihat orang-orang itu lagi sejak saat itu. Saya benar-benar merindukan mereka yang mungkin sudah menjadi mayat tanpa jejak, ucap Sen Yijun. Setelah Sen Yijun selesai berbicara, Suning tidak bisa menunda lagi. Daoki di tubuhnya tiba-tiba meledak. Oh, apakah kamu sangat marah? Masih ingin bertarung? Tenanglah, saya tidak akan melawanmu di sini. Jika kamu didiskualifikasi, saya khawatir kamu akan dimarahi ketika kembali ke aliansi abadimu. Lain kali akan ada kesempatan untuk saya menemanimu bertarung. Jangan khawatirkan tentang itu, ucap Sen Qiujun langsung tertawa. Kata-kata yang diucapkan Sen Qiujun benar-benar mengganggu mental Suning. Tetapi pada saat ini di Bintang Hongmeng jika ada pertarungan pribadi maka benua mereka akan didiskualifikasi. Suning sangat marah. Tetapi dia tidak bisa mengambil tindakan apapun kepada ketiga dewa kuil kuno. Sebagai gantinya dia menoleh ke individu berbakat di belakangnya. Ia berkata, Liang Feng, kamu harus ingat, jika nanti kamu bertemu seseorang dari kuil kuno di kompetisi kejuaraan dunia, jangan berbelas kasih dan bunuh tanpa ampun, ucap Suning. Perintah dimengerti Tuan, ucap individu aliansi abadi yang ternyata bernama Liang Feng. Ia memegang pedang kuno di tangannya, dan memiliki wajah yang cukup jahat. Di sisi lain juga ada beberapa tokoh di balik tiga dewa kuil kuno. Semuanya memakai jubah kuno yang sangat sederhana, dan dipimpin oleh sosok gemuk seperti beruang coklat. Di balik kesederhanaan yang gemuk itu menyembunyikan kewibawaannya yang luar biasa. Tubuhnya juga memancarkan kekuatan yang tidak kalah kuatnya dengan Liang Feng. Matanya langsung bertabrakan dengan Liang Feng di belakang Suning. Sosok gemuk itu berkata, apa yang kamu lihat, berhati-hatilah agar aku tidak mencukil matamu, ucap sosok gemuk itu berkata kepada Liang Feng dari aliansi abadi.
Liang Feng yang digertak seperti itu secara alami dia tidak terima. Kilatan dingin melintas di matanya, dan aura membunuh segera melonjak. Rancang, bagaimana kamu bisa berkata tidak sopan seperti itu di hadapan Suning dari aliansi abadi yang terhormat? Apakah kamu tidak tahu bahwa orang itu adalah kepercayaan Suning, ucap Sen Qiujun menambahkan. Sosok gemuk yang ternyata bernama Rancang itu berkata, "Saudaraku, baru-baru ini saya tidak senang jika ada orang yang memelototiku. Jadi ketika aku melihat seseorang yang aku benci aku selalu ingin mengambil matanya," ucap Rancang menjilat lidahnya. "Beberapa waktu yang lalu kamu masih suka memelintir kepala orang. Jika kamu membencinya, mengapa sekarang kamu berubah mencungkil mata orang lain selama kamu tidak menyukainya?" ucap Sen Yijun. Rancang segera menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum malu saat menjawab. "Karena matanya sangat enak," ucap Rancang. Selama percakapan memprovokasi ini wajah Suning dan Liang Feng tiba-tiba berubah menjadi biru dan ungu. Mereka belum pernah melihat orang yang kurang ajar seperti itu. Liang Feng tidak tahan lagi dan segera mengambil pedang kuno dari sarungnya. Namun sebelum dia akan menyerang tiba-tiba dihentikan oleh Suning. "Jangan gegabah, mereka sengaja memprovokasi kita supaya kehilangan kendali dan didiskualifikasi dari kompetisi," ucap Suning berkata dengan serius. Tentu saja dia tahu bahwa ketiga dewa kuil kuno sengaja berbicara seperti ini adalah untukmu memprovokasi dia. Jika aliansi abadi benar-benar menyerang dan membuat kekacauan, maka wilayah mereka akan dicoret dari daftar. Liang Feng menatap Rancang dengan ganas. Di bawah perintah Suning pedang kuno Liang Feng terbang kembali ke sarungnya. Matanya begitu tajam sehingga ia ingin memotong Rancang menjadi saus daging. Rancang yang menemukan tingkah Liang Feng segera dia kembali memprovokasi. "Brengsek, apakah kamu ingin menantangku?" ucap Rancang. "Kamu punya keberanian, saya pastikan kamu tidak bisa keluar dari bintang Hongmeng ini," ucap Suning menggertakkan giginya. "Oh," ucap Rancang menanggapi Suning dengan acuh tak acuh. Respon kecil ini tampaknya langsung menamparkan wajah Suning. Tetapi Suning tahu bahwa jika dia bertarung maka tiga dewa kuil kuno akan membantu orang itu. Kekuatan tiga bersaudara kuil kuno tidak lebih lemah darinya. Dan Suning tidak akan mengambil resiko karena ini. Sen Lianjun menepuk pundak Rancang lalu berkata, "Rancang, jangan menggoda mereka. Kenapa kamu datang terlambat kali ini?" ucap Sen Lianjun. "Itu karena saya bertemu kuil 10.000 iblis di jalan, dan mereka menghabiskan banyak waktuku," ucap Rancang. "Apa yang terjadi?" tanya Sen Qiujun dengan penasaran. Rancang menoleh ke aliansi abadi sejenak lalu berkata, "Ada sekelompok bajingan di sini. Saya tidak ingin mereka menguping pembicaraan kita. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang adik laki-lakimu sudah kembali? Kenapa aku tidak melihatnya?" tanya Rancang. Mendengar pertanyaan ini ketiga dewa kuil kuno menunjuk ke arah peta di balik titik cahaya ungu yang berhenti. "Itu adalah orangnya. Dia sangat luar biasa, orang ini memiliki setidaknya 5.000 energi poin," ucap Sen Lianjun. "Benarkah, bahkan pada saat itu saya hanya bisa meraih 3.000 energi poin. Ini benar-benar gila, dia adalah satu-satunya yang tertinggi di dalam sejarah kompetisi kartu energi. Apakah aliansi abadi tidak malu saat melihat ini?" ucap Rancang sekali lagi menyindir. "Saudaraku, karaktermu sungguh kejam, bukan masalah aliansi abadi tidak memiliki malu atau tidak. Hanya saja tuan kecil Sioyan sangat luar biasa, bahkan Jiang Ye yang di tingkat Daosian bintang 5 dari aliansi abadi dikalahkan olehnya," ucap Sen Yijun berbicara dengan keras agar Suning mendengar ucapannya. Suning sangat terkejut saat mendengar Sen Yijun mengatakan Sioyan sebagai tuan. Jelas kalimat yang diucapkan oleh Sen Yujin mengkonfirmasi Sioyan merupakan orang dari kuil kuno. Sen Lianjun lalu menambahkan, "Tuan kecil Sioyan sangat kuat bukan? Tidak hanya dia mengumpulkan kartu energi dengan jumlah besar, tetapi bahkan membunuh salah satu jenius dari aliansi abadi dengan kekuatan Daosian bintang 2-nya," ucap Sen Lianjun. Rancang terkejut dengan kata-kata yang diucapkan oleh Sen Lianjun.
Daosian Bintang 2 mampu mengalahkan Daosian Bintang 5. Bagaimana mungkin ada kekuatan seperti itu, bahkan di seluruh benua tidak ada seorang pun yang memiliki keajaiban seperti ini, teriak Rancang. Melihat ekspresi dari Rancang ketiga, Dewa Kuil kuno sudah menduga bahwa dia akan bereaksi seperti ini. Rancang lalu berkata lagi, orang itu pasti sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari saya, saudaraku. Menurut kalian seperti apa Sioyan itu, tanya Rancang. Jangan khawatir, ia akan segera datang dan Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, ucap Sen Hijun. Si langit di atas bintang Hongmeng, banyak bahtera keluar dari lubang cacing. Sioyan juga keluar dari lubang cacing ini. Di saluran ini hanya mereka yang berusia di bawah 200 tahun yang dibolehkan mengikuti kompetisi. Di sebelah Sioyan terdapat rubah guntur dan Netherdock. Meskipun Sioyan melanggar aturan kompetisi, tetapi berkat bantuan Jijun dan Kuijun, Sioyan bisa membawa mereka berdua. Bintang Hongmeng sangat luas dan tidak terbatas. Jumlah bahtera yang muncul telah mencapai puluhan ribu. Tetapi memasuki bintang Hongmeng tidak berarti bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi atas nama benua. Itu karena diperlukan kartu energi dengan jumlah sesuai dengan peringkat mereka. Saat kelompok Sioyan memasuki bintang Hongmeng, terdapat bangunan besar yang tergantung di atas. Bahkan terdapat lautan dan hutan yang tak terbatas di tempat ini. Seluruh kelompok Sioyan berdiri di geladak untuk menikmati pemandangan yang sangat indah. Sekarang luka di tubuhnya juga sudah pulih sepenuhnya. Pada saat yang sama kartu energi di tangan Sioyan tiba-tiba terbang dan berubah menjadi titik cahaya. Di belakang lambung bahtera interior tabut segera tercetak nomor 3280. Baru setelah itulah bahtera interior tabut bergerak sendiri secara otomatis. Sioyan terkejut dengan kejadian ini, dia menoleh ke arah Ding Yue untuk mengetahui penyebabnya. Jangan panik, ketika kita memasuki lubang cacing raksasa kita sudah diberi nomor. Sehingga secara otomatis kita menempati nomor itu, ucap Ding Yue. Saat ini 3.500 bahtera memasuki bintang Hongmeng, pemandangan yang luar biasa menghiasi seluruh langit Hongmeng. Bintang Hongmeng dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu di atas langit, di bawah tanah, dan hutan. Setiap lapisan luasnya sangat luar biasa, sehingga seluruh bahtera yang memasuki Hongmeng seperti setetes air di lautan. Saat ini senyum cerah terpancar dari wajah Ding Yue. Sioyan juga pertama kali melihat Ding Yue seperti ini membuatnya sedikit terkejut. Jiang Ya telah membunuh ibu Ding Yue, meskipun Sioyan tidak berhasil menghancurkan jiwa Jiang Ya. Tetapi Ding Yue merasa sangat bahagia, seolah-olah musuh utamanya telah dimusnahkan. Bagiku bisa menghancurkan tubuh Jiang Ya kali ini sama dengan membunuhnya. Dan itu bisa dianggap terlunaskan dendam saya, ucap Ding Yue dengan senyum puas. Sioyan lalu berkata, Anda tidak perlu khawatir, saya bisa menghancurkan Jiang Ya untuk kedua kalinya, ucap Sioyan. Sioyan, terima kasih untuk semua yang sudah kamu lakukan. Saya berjanji akan meningkatkan senjata Anda untuk membantu meningkatkan kekuatan Anda, ucap Ding Yue secara alami tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna. Sioyan tersenyum dan menganggukkan kepalanya, setelah berbicara untuk waktu yang lama. Bahtera interior tabut mendekati sebuah gedung besar. Segera bahtera ditempatkan di bawah gedung besar ini. Pada saat ini terlihat sosok wanita yang keluar untuk menyambut mereka semua. Ia berkata, Selamat datang bahtera 3820 ke bintang Hongmeng. Sekarang tempat Anda berada adalah Paviliun Hongmeng Manjie. Saya Liu Mei merupakan pemandu Anda untuk mengatur tempat tinggal Anda di Paviliun Hongmeng Manjie ini, ucap wanita itu yang ternyata bernama Liu Mei. Kalau begitu, kami akan merepotkan Nona Liu Mei, ucap Sioyan. Tidak masalah. Namun saya masih akan memberitahu Anda. Karena waktu untuk kompetisi masih tersisa 10 tahun. Maka Anda membutuhkan tempat tinggal tetap, tentu saja ada biaya yang harus dibayar untuk tempat tinggal Anda.
Tempat tinggal termurah membutuhkan 5 juta koin emas untuk 1 malam. Ada jenis tempat tinggal untuk ditempati, semakin mewah tempat tinggal maka semakin tinggi harga yang harus dibayar, ucap Liu Mei. Seluruh kelompok tidak terima dengan ucapan wanita ini. Tepat saat Ding Yue akan berdebat dengan Liu Mei, tiba-tiba suara wanita terdengar. Akhirnya saya menemukan Anda. Apakah Anda mengalami masalah, ucap suara itu yang ternyata Ye Feiyu. Dia memandang kelompok Xiaoyan sejenak sebelum akhirnya menoleh Liu Mei. Segera dia mendatangi Liu Mei lalu berkata, apakah Anda ingin merubah aturan yang ditetapkan dan mempersulit teman-teman saya? Saya ingat saudara Rancang mengatakan bahwa mereka yang memiliki 5.000 energi dapat menempati tempat tinggal kelas 2 gratis. Sedangkan 8.000 energi dapat menempati tempat tinggal kelas 1. Dalam hal ini bukankah Anda tidak menganggap serius pekerjaan Anda? Apakah Anda sudah bertanya kepada mereka berapa banyak energi yang mereka miliki, ucap Ye Feiyu dengan sedikit marah. Saya sangat menyesal tidak menanyakan itu. Tuan, berapa banyak energi yang Anda miliki di tangan Anda, tanya Liu Mei. Xiaoyan mengeluarkan kartu energi dari tangannya lalu berkata 7.700, ucap Xiaoyan. 7.700, ucap terkejut Liu Mei, tubuhnya bergetar saat melihat jumlah kartu energi yang ada di tangan Xiaoyan. Tuan, tolong maafkan kecerobohan saya, sekarang Anda dapat menikmati tempat tinggal kelas 2 untuk jangka waktu yang tidak terbatas, ucap Liu Mei. Tim Fearless tersenyum lega melihat wanita aneh ini akhirnya diselesaikan oleh Ye Feiyu. Tuan, tolong ikuti saya menuju tempat kediaman kelas 2, ucap Liu Mei. Segera Liu Mei mengantarkan kelompok Xiaoyan menuju tempat tinggal kelas 2. Ye Feiyu tidak bermaksud pergi dan mengikuti Xiaoyan dari belakang. Di bawah kepemimpinan Liu Mei seluruh kelompok Xiaoyan tiba ke tempat paling tinggi di paviliun Hongmeng. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat melihat bangunan yang luar biasa besar ini. Liu Mei menyerahkan peta paviliun Hongmeng kepada Xiaoyan dan berkata, Tuan, ini merupakan peta paviliun Hongmeng, karena tempat ini terlalu besar maka saya hanya bisa menandai beberapa tempat yang penting, ucap Liu Mei. Xiaoyan dan seluruh kelompok melihat ke arah peta dan mendengarkan dengan cermat penjelasan dari Liu Mei. Setelah selesai menandai tempat-tempat penting, Liu Mei menyerahkan peta kepada Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan mengerti mengapa Xiao Hutian ingin dirinya berpartisipasi dalam kompetisi atas nama benua. Karena di sini memiliki kesempatan untuk menjadi kuat. Di tempat ini terdapat tempat lelang, paviliun penyulingan eliksir, arena kompetisi dan kota Said. Ini benar-benar sangat besar, ucap Xiaoyan. Setelah mencapai puncak paviliun Hongmeng seluruh kelompok mengamati sekelilingnya. Di tempat yang begitu besar ini terdapat banyak orang yang melakukan aktivitas. Peta yang ditandai menunjukkan bangunan tertinggi yang merupakan kota Sein dan teknologi. Dapat dilihat bahwa kota Sein dan teknologi memiliki posisi yang sangat penting di paviliun Hongmeng. Di paviliun Hongmeng tidak dilarang terbang, sehingga banyak orang yang berkelap-kelip di udara. Namun energi langit dan bumi di bintang Hongmeng sangat aneh. Terbang di sini membutuhkan lebih banyak sumber energi dan waktu penerbangan tidak boleh terlalu lama. Kalau tidak, itu memiliki efek buruk pada tubuh manusia. Oleh karena itu mereka yang terbang di udara menggunakan baju khusus untuk menghilangkan dampak buruk bagi tubuh mereka. Di kejauhan ada beberapa sosok yang mengintai kelompok Xiaoyan dari kejauhan. Mereka melihat ke arah kartu energi yang ada di tangan Xiaoyan lalu berkata, Jingsu, kamu segera pergi laporkan masalah ini kepada Tuan Suning. Saya dan Jiang Meng akan terus mengikuti mereka, ucap sosok itu yang ternyata mata-mata dari aliansi abadi. Salah satu dari mereka segera pergi untuk melaporkan kejadian ini dan dua lainnya terus mengikuti kelompok Xiaoyan. Xiaoyan tidak sadar jika dibuntuti oleh anggota aliansi abadi. Lagi pula di tempat ini dilarang melakukan perkelahian. Di antara keramaian tempat ini Xiaoyan melihat sekelompok orang berjubah merah. Dan di dada mereka terdapat lencana yang bertuliskan Alam Dewa Darah.
Di kompetisi ini yang harus diwaspadai oleh Xiaoyan adalah aliansi abadi dan alam dewa darah. Xiaoyan menyipitkan mata saat memandangi sekelompok orang ini. Seluruh orang-orang alam dewa darah memakai penutup wajah, sehingga Xiaoyan tidak mengetahui wajah mereka. Saya tidak tahu apakah pangeran alam dewa darah saat itu akan berpartisipasi dalam kompetisi ini, gumam Xiaoyan. Sekarang dia harus menemukan cara untuk berurusan dengan alam dewa darah. Dalam kompetisi atas nama benua, Xiaoyan dapat bertindak tanpa takut konsekuensinya. Zheng Hui juga memperhatikan orang-orang alam di dewa darah. Dia segera mendekati Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, salah satu dari mereka terdapat orang yang Anda kalahkan pada saat itu," ucap Zheng Hui. "Seberapa kuat kekuatannya sekarang?" tanya Xiaoyan. "Sekarang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dari yang saya rasakan itu setidaknya berada pada bintang 4, ucap Zheng Hui. Xiaoyan tidak terkejut dengan peningkatan kekuatan pangeran alam dewa darah, lagi pula sudah lama berlalu dan sudah wajar jika kekuatannya meningkat. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.